Shalom saudara. Hari ini kita sama-sama bersuka karena kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Boleh sama-sama kita tinggikan Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang hidup. Haleluya. Katakan sukacita kita penuh dalam Yesus. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, sukacita kami penuh dalam Kau Yesus. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia berikan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Kita sama-sama angkat tangan kita, puji Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Puji Dia, muliakan namanya. Oh, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, oh, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, Dia sukacita kita. Sekali lagi tepuk tangan kita sama-sama. Haleluya. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita menundukkan hati kita. Kita mau supaya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan benar-benar menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata bagi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau menundukkan hati dan pikiran kami, sehingga kuasa Roh Kudus yang menguasai, yang mengambil alih pikiran kami pada saat ini. Sehingga nanti ketika kami belajar Tuhan, belajar apa yang diberikan oleh Ser dan Miss yang akan kami pelajari, biarlah kuasa Tuhan bekerja juga atas pikiran kami, atas hati, atas seluruh hidup kami. Sehingga setiap proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan pada saat ini waktu dan kesempatan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kembali kita berjumpa. Kembali kita mau belajar. Kembali kita semuanya karena ada Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Sebelum kita memulai aktivitas, sebelum adik-adik memulai pembelajaran mungkin dari Sar dan Miss yang akan belajar untuk pagi hari ini. Di awal minggu pertama tahun 2020 di bulan Agustus ini. Kita percaya bahwa semua hal yang baru pasti ada dalam diri kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, karena pembelajaran kita secara online juga, maka firman Tuhan juga yang akan Sir sampaikan juga secara online. Amin adik-adik. Nah pagi hari ini Sir akan bacakan firman Tuhan dari kitab Filipi. Pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Judulnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 tadi, ayat 12 sampai dengan ayat ke-18, mengajari kita. Saya kembali bacakan di sini ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini perlu, sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa pada pagi hari ini mungkin engkau baru bangun, engkau baru habis sarapan, mungkin juga masih ada teman-temanmu yang masih belum bangun. Tapi pagi hari ini, apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kau lakukan, nanti mungkin ada yang tersendat karena internetnya tidak bagus, ada di antara kamu karena kuotanya tidak mencukupi. Jangan bersungut-sungut. Saya pesankan, apapun yang mau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan apa yang menjadi prioritas utama kita. Kalau mungkin nanti ada yang membuat kita kurang bersuka cita, ada yang membuat kita akhirnya jadi, aduh kok bisa begini, padahal aku udah bersungguh-sungguh untuk masuk ke Zoom, masuk ke Google Meet, masuk ke pembelajaran Sor dan Miss. Wah, tapi engkau menghadapi ada kendala-kendala, ada yang menghambat, engkau tidak bisa langsung. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengajari kita bahwa setiap kita harus melakukannya dengan apa? Sukacita. Sukacita itu akan bisa terpancar di dalam hati kita ketika kita mensyukuri bahwa semua yang ada pada sini, yang ada pada adik-adik, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kembali saya baca dari ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, firman Tuhan mengajari kita supaya kita taat. Adik-adik juga taat, baik juga kepada orang tua ketika orang tua sudah membangunkan kamu, menyuruh supaya siap-siap, menyediakan segala sesuatu untuk adik. Orang tua sudah masak, mungkin seragammu pun sudah dipersiapkan. Nah, adik-adik di sini diajari supaya kita taat. Tapi terlebih ketaatan kita itu untuk apa? Supaya ketaatan kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada peraturan, ketaatan kepada aturan yang dibuat oleh sekolah pada adik-adik, itu harus menjadi milik kita. Ketaatan itu harus menjadi milikmu. Tapi jauh lebih itu, Tuhan mau kita supaya kita mengerjakannya karena ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Ketaatan kita itu akan membentengi kita, akan memelihara kita supaya iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kembali saya bacakan lagi. Senantiasa taat. Ini firman Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bagaimana caranya? Itu dari hati kita. Dari hati adik-adik. Ketika tadi firman Tuhan, ketaatan itu harus menjadi milik kita. Maka itu harus benar-benar tertanam. Harus benar-benar menancap. Sehingga ketika nanti ada tugas-tugas, ada nanti ujian demi ujian yang diberikan oleh Sor dan Miss kepada adik-adik, ketaatan itu yang akan membuat kamu bisa melalui semuanya itu. Dan ketaatan itu akan membuatkan hasil yang baik, membuatkan hasil yang benar-benar kamu bangga ketika kamu taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Taat dan patuh kepada aturan itu bukan membuat kita menjadi kecil. Bukan membuat kita menjadi terhalang, terhambat. Ketaatan kita itu akan membuat kita bangga.
Membuat kita senang. Loh, ketika aku taat, ketika aku patuh kepada apa yang diperintahkan Sar dan Miss kepadaku, maka kulihat hasilnya mantap. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mengabaikan. Seringkali kita tidak peduli dengan ketaatan. Padahal disuruh harus menyerahkan soal ataupun menyerahkan tugas jam sekian. Mungkin kira-kira jam 3 itu sudah diumumkan tugasmu harus diserahkan atau dikumpulkan. Tapi mungkin kamu berkata, nanti masih ada waktu, masih bisa saya kerjakan nanti. Nah, disinilah selain ketaatanmu kepada yang apa menjadi prioritasmu untuk mengerjakan tadi itu, ketika kamu berkata, masih ada waktu, masih ada nanti, ya. Bisa saja kamu berkata masih ada waktu. Tapi ketika sudah jam 3, sesudah jam 3 harus dikumpul itu semua tugas-tugas yang disuruh oleh Sir dan Miss kepada adik-adik. Itu harus kamu kerjakan. Dan ketika kamu mengerjakannya, ketika kamu taat di dalam melakukan apa yang tadi menjadi aturan yang diberikan oleh sekolah kepadamu, itu membuat kamu sungguh-sungguh senang. Saya percaya kamu pasti bangga ketika kamu taat. Kamu nanti akan bisa melihat hasilnya ketika kamu taat. Tapi coba, kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak mau mengakui bahwa aturan itu untuk kebaikanmu, peraturan itu untuk kebaikanmu, nanti siapa yang merasa dirugikan? Bukan sekolah, bukan Sir dan Miss. Bukan Tuhan yang rugi ketika kita tidak patuh dengan apa yang difirmankan Tuhan pagi hari ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ketaatan itulah yang membuat kita sungguh-sungguh berbeda. Orang yang taat dengan orang yang tidak taat, pasti nilainya, pasti hasilnya, pasti berbeda. Kalau tidak percaya, coba buktikan nanti. Kalau kamu taat mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, kamu patuh mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan, baik orang tua, baik oleh Sir dan Miss, atau juga siapapun orang yang mungkin memberikan, ada sesuatu yang mau kau kerjakan. Ketika engkau taat, hasilnya pasti berbeda dengan orang yang tidak taat. Nah, kembali lagi Sir berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Jangan kau, Pak, ini nih tidak bisa masuk. Akhirnya Pak, kau cengeng. Akhirnya kamu tidak mau masuk lagi. Ketika kamu masuk, nggak cocok di hatimu. Ketika kamu lihat Zoom, kamu masuk nggak enak dengan pelajarannya pagi hari ini, kamu keluar lagi. Itu tidak yang taat, bukan anak yang taat. Nah, kembali firman Tuhan tadi ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kalau kau kerjakan dengan tidak bersungut-sungut, saya percaya nanti ke depannya juga hari-hari yang akan kau lalui nanti, kalau kamu sadar bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan itu tidak dengan terpaksa, tapi karena itu adalah hidupmu yang akan kau kerjakan, maka kau pasti akan melihat hasilnya jauh berbeda dengan kalau kau tidak mengakui ketaatan itu atau kamu tidak melakukan ketaatan itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini juga firman Tuhan mengajari kita supaya kita tidak bercela, tidak bernoda. Artinya apa? Jangan dilihat Tuhan, kita ini jadi terhambat karena ketidakpatuhan kita. Kita tidak masuk di dalamnya, di dalam berkat-berkat yang akan Tuhan berikan. Karena kita tidak patuh dan tidak taat kepadanya. Oleh sebab itu, saya himbau kepada kita semua, dimanapun adik-adik. Kalau Tuhan perintahkan pagi hari ini, supaya kita taat, kita kerjakan keselamatan kita itu. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh guru, yaitu Sir dan Miss kepadamu. Itu, kalau kau melakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun pasti berbeda. Saya berdoa kepada kita semua yang ada dimanapun pada saat ini, adik-adik, mari kerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Terlebih Tuhan berkata kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatan. Yang mau saya ambil, yang mau saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, mari miliki ketaatan, memiliki kepatuhan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu.
Inilah firman Tuhan pagi hari ini untuk mengawali devotion kita di awal minggu ataupun di awal bulan bulan Agustus tahun 2020 ini. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Yang bersuka cita boleh dengan serentak kita katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pagi hari ini Engkau mengajari kami. Engkau berfirman kepada kami supaya kami tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Tetapi kami mengerjakan, kami taat kepadamu, kami taat kepada firman-Mu, kami taat kepada aturan yang diberikan oleh sekolah kami kepada kami. Karena kami tahu ketika kami taat, maka upahnya kami terima. Dan upah itu pasti jauh berbeda dengan orang yang tidak taat. Oleh sebab itu ajari setiap kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Supaya hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati kami sepanjang hari ini untuk boleh melakukan setiap pelajaran demi pelajaran yang diberikan oleh Sor dan Miss kepada kami. Kami sehat, kami semua kuat dalam penyertaan dan dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati semuanya, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan juga anak-anak didik kami semua dimanapun mereka berada. Tuhan nolong mereka, sekalipun tempat yang membuat kami tidak bisa secara langsung bertatap muka, tetapi kami boleh ada bersama-sama di dalam mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.